Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Gaisah Hana Nafisah dengan NIM 119200641, Istiqomah 119200651, Nida Aulia 119200667, dan terakhir Muhammad Arya Pradana 119200659. Di sini kami akan membahas mengenai biologi sel, mengenai struktur ribosom, peranan sintesis protein, dan mekanisme sintesis protein, atau translasi dan transkripsi, dengan dosen pengampu Dr. Haji Tuti Kurniati, MPD. Materi pertama yaitu struktur ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom merupakan struktur atau kelompok multimolekuler yang berperan sebagai pabrik untuk sintesis protein. Selama proses penerjemahan, ribosom dibangun dari molekul-molekul protein dan RNA. Ribosom berperan sebagai tempat terjadinya reaksi sintesis protein. Molekul utama yang digunakan sebagai penyusun ribosom adalah ribosomal RNA atau yang bisa disebut dengan rRNA serta protein. Nah, ribosom juga merupakan salah satu organel yang keberadaannya juga terdapat pada sel eukariotik dan sel prokariotik yang jumlahnya hingga ribuan buah. Jumlah ribosom di dalam suatu organel sel sangat banyak dan berbeda-beda sesuai dengan jenis organismenya. Struktur ribosom di dalam sel terdapat butir-butir halus yang bersifat basofilik. Ternyata butir-butir tersebut ribosom merupakan butir globular dengan garis tengah sekitar 150 sampai 200 A. Butir-butir ini dapat ditemukan semua organel sel prokariotik maupun eukariotik. Pada sel prokariotik terdapat bebas di sitosol, sedangkan pada sel eukariotik terdapat bebas di sitosol, matriks, mitokondria, trokomakroroplas atau menempel pada permukaan sitosilik selaput retikulum endoplasma atau RE. Nah, molekul-molekul rRNA ini bisa diuraikan dengan sistem unit Sternberg atau S yang mengindikasikan kecepatan relatif saat molekul-molekul mengendap dalam tabung sentrifugasi. Ketika diputar dengan kecepatan yang tinggi, semakin besar jumlah S menunjukkan semakin tinggi berat molekul tersebut. Nah, ribosom sel-sel eukariotik dibagi menjadi dua subunit. Yang pertama, ribosom subunit besar, yang kedua, ribosom subunit kecil. Ribosom subunit besar mempunyai 3 buah rRNA masing-masing dengan koefisien sedimentasi 28S, 5,8S dan 5S serta 45 sampai 48 jenis protein. Yang kedua, ribosom subunit kecil hanya memiliki rRNA dengan koefisien sedimentasi 8S dan 33 buah protein. Baik, materi selanjutnya yaitu peranan ribosom dalam sintesis protein. Nah, peranan ribosom ini yaitu ribosom terdiri dari molekul-molekul protein dan RNA yang berperan sangat penting dalam sintesis protein. Reaksi sintesis protein memerlukan pemandu katalik yang sangat rumit. Nah, yaitu apa saja? Yaitu untuk meyakinkan bahwa kodon yang terdapat dalam mRNA dapat tepat berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA, sehingga saat penerjemahan tidak meleset. Nah, apa saja subunit yang ada pada ribosom? Nah, ribosom prokariotik maupun eukariotik memiliki peranan dan pola yang mirip satu sama lain. Masing-masing terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Subunit kecil fungsinya yaitu untuk mengikat mRNA dan tRNA, sedangkan subunit besar
berperan dalam proses pembentukan ikatan polipeptida. Lebih dari setengah berat ribosom itu ternyata terdiri dari rRNA yang memegang peran dalam kegiatan ribosom sebagai katalisator. Nah, ribosom memiliki 3 tempat pengikat molekul-molekul RNA, yaitu sebuah untuk mengikat mRNA dan 2 buah untuk mengikat tRNA. Nah, bisa dilihat ya di sini ada diagram struktur ribosom dengan tempat-tempat A dan P. Nah, tempat-tempat A dan P ini apa? Nah, tempat A yaitu tempat pengikat tRNA peptidil, sedangkan tempat A yaitu tempat pengikat amino tRNA hasil. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui proses pemanjangan rantai polipeptida pada ribosom. Nah, ada berapa tahap sih? Ada 3 tahap, yaitu pertama, sebuah molekul tRNA aminosil terikat ke tempat A yang kosong, berdampingan dengan tempat P membentuk pasangan basa dengan 3 nukleotida mRNA yang terpapar di tempat A. Tahap kedua yaitu pengikatan gugus karboksil bebas dari rantai polipeptida pada tRNA di tempat P dengan asam amino yang terikat pada tRNA di tempat A. Nah, pengikatan ini menggunakan katalisator transferasi peptidil yang terdapat di RNA pada ribosom subunit besar. Nah, yang tahap terakhir saat pemanjangan rantai ribosom yaitu terjadi perpindahan tRNA peptidil baru dari tempat A ke tempat P. Bersamaan dengan gesernya ribosom pada mRNA. Akibatnya, tRNA yang semula berada di tempat tergeser dari ribosom dan kembali ke sitosol. Nah, bagaimana proses berhentinya sintesis protein? Nah, pertama yaitu ada 3 di antara 64 kodon pada sebuah molekul mRNA merupakan kodon penghenti, yaitu menghentikan proses penerjemahan. Bisa dilihat dulu ya diagram proses berhentinya sintesis protein ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah itu, sebuah protein sitoplasmik yang disebut protein pembebas segera terikat pada kodon penghenti yang mencapai tempat A pada ribosom. Pengikat ini mengubah kegiatan transferasi peptidil dan mengikat asam amino ke tRNA peptidil yang menjadi mengikat air. Selanjutnya, reaksi ini akan melepas gugus karboksil rantai polipeptida yang sedang tumbuh dari ikatannya dengan molekul tRNA. Dengan demikian, rantai polipeptida segera dilepas ke sitosol, sedangkan ribosom meninggalkan mRNA dan segera terurai menjadi subunit besar dan subunit kecil. Lalu selanjutnya, kodon-kodon yang terdapat pada sebuah mRNA dapat diterjemahkan oleh beberapa buah ribosom dengan tRNA-nya. Kemudian penerjemahan ini berlangsung dengan beruntun sehingga terbentuklah untayan ribosom yang disebut ribosom atau polisom. Nah, yang terakhir yaitu dari sebuah mRNA hanya terbentuk satu jenis polipeptida saja. Yang ketiga yaitu mekanisme sintesis protein. Sintesis protein melibatkan suatu proses yang sangat kompleks, yaitu melibatkan senyawa-senyawa kimia seperti asam amino, ribosom, energi, dan macam-macam RNA. Proses tersebut diawali oleh pembacaan kode genetik, jadi perintah membaca sudah terjadi pada tingkat molekuler, yaitu tRNA yang membaca kode genetik mRNA. Pada proses sintesis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pemerakarsaan, pemanjangan, dan penghentian. Nah, ketiga tahap ini berlangsung secara berkesinambungan.
Yang pertama tadi telah disebutkan, yaitu ada proses pemerakarsaan. Awal dari proses pemerakarsaan ini yaitu menempelnya ribosom subunit kecil ke molekul mRNA pada tempat khusus, yaitu tempat pengikat ribosom. Yang kedua ada proses penerjemahan. Proses ini dimulai apabila tRNA telah memuat asam amino. Asam amino yang disebut di sini yaitu N-formyl-methionine yang berpasangan dengan kodon pemrakarsa yang terletak di subunit kecil ribosom. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada penghentian. Proses ini penerjemahannya akan berhenti apabila kodon penghenti masuk ke tempat pengikat asam amino. Nah, tidak ada molekul tRNA satupun yang memiliki antikodon pada kodon-kodon penghenti di sini. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama RNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi ini merupakan proses awal terjadinya sintesis protein, yaitu sintesis RNA dengan cetakan atau kod yang berasal dari DNA. Transkripsi juga merupakan sintesis RNA berdasarkan arahan DNA, sehingga untai RNA yang terbentuk akan membawa pesan DNA untuk sintesis protein. Translasi adalah proses pembacaan kode genetik cetak biru DNA, di mana sintesis polipeptida yang sesungguhnya terjadi berdasarkan arahan RNA-M. Sel akan menstranslasi urutan basa molekul RNA-M menjadi asam amino polinukleotida dan bertempat dalam ribosom. Translasi adalah proses penerjemahan urutan basa molekul RNA-M yang disebut kodon ke dalam urutan asam amino polipeptida.